Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sima Pratuningsi dan rekan saya Yunesi. Kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan tentang praktek coaching alur tirta. Selamat menyaksikan. Bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya Yunengsi sebagai coach dan rekan saya Desima Prihatuningsi sebagai coach. Assalamualaikum Bu Desi. Apa kabarnya hari ini Bu Desi? Waalaikumsalam Bu Yunengsi. Alhamdulillah Bu, sehat-sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga nih Bu Desi. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin nih Bu Desi, katanya Bu Desi ingin menyampaikan suatu permasalahan nih yang ada di kelas gitu. Jadi permasalahan apa yang ingin Bu Desi sampaikan? Baik Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permasalahan saya. Jadi gini, saya punya murid saya itu tidak memiliki keberanian Ibu untuk tampil di depan kelas. Jadi dia tuh gugup, rasanya seperti tidak percaya diri seperti itu. Mungkin pada usia anak tersebut memang tahap perkembangannya belum mampu ya Bu ya untuk percaya diri tampil di depan teman-temannya seperti itu Ibu. Baik Bu Desi, jadi di kelas Bu Desi ini ada anak yang belum memiliki keinginan ya, belum memiliki keberanian gitu untuk tampil di depan teman-temannya, bahkan kalau disuruh cenderung menangis begitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Ibu. Terus Bu Desi ingin anak ini nantinya memiliki keberanian untuk tampil di depan, terus tidak gugup, tidak menangis lagi, begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Ibu Yunengsi. Nah, hari ini kita akan mencoba mencari solusinya ya Bu ya, sekedar sharing saja gitu Bu. Iya Ibu. Jadi apa sih yang ingin Bu Desi capai gitu, atau yang ingin Bu Desi hasilkan dari percakapan ini Bu? Yang ingin saya hasilkan yaitu saya mendapatkan solusi ya Bu dalam pemecahan masalah anak tersebut. Jadi saya ingin anak itu memiliki keinginan dan keberanian untuk tampil di depan kelas seperti itu Ibu. Oke, baiklah Bu Desi. Jadi jenengan ingin nanti di akhir percakapan ya Bu Desi mendapatkan solusinya, terus juga bagaimana nih caranya supaya anak tersebut bisa percaya diri ya, atau berani gitu untuk tampil di depan teman-temannya, begitu ya Bu ya? Iya Ibu, betul sekali.
Nah, Bu Desi, sebelumnya nih saya ingin bertanya sedikit. Jadi, menurut Bu Desi nih, anak yang dikatakan percaya diri itu yang seperti apa, Bu? Menurut saya anak yang percaya diri itu anak itu bisa maju di depan kelas, yang memiliki keinginan atau keberanian untuk maju gitu Bu di depan kelas, seperti itu Ibu. Baik, jadi menurut Bu Desi, anak yang percaya diri itu anak yang memiliki keinginan sendiri gitu ya Bu ya, tanpa disuruh gitu untuk maju di depan kelas, begitu ya Bu ya? Iya betul sekali Ibu. Nah, menurut Bu Desi nih, indikator seorang anak yang dikatakan percaya diri itu yang bagaimana Bu? Jadi intinya supaya anak itu bisa dikatakan percaya diri itu yang bagaimana Bu? Contoh kecilnya gini ya Bu, anak itu bisa berani tampil di depan kelas tanpa adanya paksaan, tanpa disuruh gurunya, ya minimal dia itu tidak menangis lah, seperti itu Ibu. Baik, jadi indikator pertamanya anak itu tidak menangis ketika suruh tampil di depan kelas ya. Terus langkah apa nih Bu yang membuat anak tersebut tidak menangis gitu kalau seumpamanya dia disuruh di depan kelas gitu Bu. Jadi langkah yang akan dilakukan Bu Desi itu apa Bu? Saya sepertinya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman ya Bu ya. Jadi lingkungan belajar yang nyaman. Kan tadi anak menangis mungkin karena belum akrab gitu ya Bu ya. Jadi sama teman-temannya, terus masih takut juga sama gurunya. Jadi langkah selanjutnya saya ingin menciptakan lingkungan yang nyaman, yang menyenangkan bagi anak, seperti itu Ibu. Baik, berarti anak tersebut menangis karena belum beradaptasi dengan lingkungannya ya Bu ya, juga belum bisa membaur dengan teman-temannya, begitu ya Bu ya? Iya. Nah sekarang nih, apa yang Bu Desi ingin lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya, supaya anak tersebut juga nyaman dengan lingkungannya, biar bisa akrab juga dengan teman-temannya nih Bu? Ya seperti yang tadi saya bilang tadi di sebelumnya, bahwa saya akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, seperti itu Ibu. Iya, bagus sekali nih Bu Desi nih. Jadi Bu Desi ingin menciptakan suasana belajar yang nyaman, terus menyenangkan. Nah, suasana yang belajar dan suasana belajar nyaman dan menyenangkan itu yang seperti apa yang ingin Bu Desi lihat gitu? Suasana yang menyenangkan itu dengan menerapkan metode atau strategi yang bervariasi ya Bu ya. Saya juga akan memperbaiki keyakinan kelas yang sudah ada dengan menambahkan nilai menghargai teman saat tampil atau berbicara di depan kelas, sehingga mereka itu saling menghargai satu sama lain, seperti itu Ibu. Baik, menarik sekali nih Bu nih. Jadi nanti Bu Desi akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak ya Bu ya, serta akan memperbaiki keyakinan kelas yang sudah ada dengan menambahkan nilai menghargai teman gitu ya, yang tampil nanti saat berbicara. Seperti itu ya Bu Desi ya. Iya, betul sekali Ibu. Nah, kan tadi berhubungan dengan suasana belajar yang menyenangkan nih Bu. Nah, untuk supaya anak itu bisa akrab dengan teman-temannya atau lebih cepat akrab dengan teman-temannya, yang akan Bu Desi lakukan apa nih Bu? Saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya Ibu, dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran maupun dalam penciptaan iklim positif dan budaya positif gitu Bu. Baik Bu Desi, jadi nanti Bu Desi akan mengimplementasikan ya Bu ya pembelajaran sosial emosional di kelas, juga menciptakan suasana iklim positif dan budaya di sekolah, begitu ya Bu ya? Iya Ibu, betul. Nah, langkah apa nih yang akan Bu Desi lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional nih Bu? Untuk menciptakan budaya iklim positif dan budaya positif di sekolah Ibu,
saya akan membuat papan emoji, terus saya akan melakukan segitiga restitusi. Saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga akan mencoba untuk melakukan penguatan sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Ya, bagus sekali nih Bu, luar biasa nih langkahnya Bu Desi. Jadi menurut saya ini menantang sekali gitu ya Bu ya. Jadi nanti Bu Desi akan membuat papan emoji, melakukan segitiga restitusi, juga melakukan penguatan nih, penguatan sosial emosional gitu dalam mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran, begitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Ibu. Nah, Bu Desi, dari percakapan hari ini, coba Bu Desi tarik kesimpulan nih, langkah apa yang akan Bu Desi lakukan? Baik, langkah yang akan saya lakukan yaitu yang pertama saya menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian saya akan memperbaiki keyakinan kelas. Terus saya akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak. Kemudian saya akan melakukan membuat papan emoji, kemudian melakukan segitiga restitusi, dan penguatan pembelajaran sosial emosional dengan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Nah, dari beberapa yang sudah Bu Desi uraikan, yang sudah Bu Desi sebutkan nih, menurut jenengan, mana yang paling mungkin dilaksanakan terlebih dahulu, Bu? Yang sesegera mungkin bisa diaplikasikan seperti itu. Yang bisa saya aplikasikan terlebih dahulu, saya akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat anak. Jadi saya juga akan melakukan perbaikan keyakinan kelas. Seperti itu, Ibu. Baik, saya sangat setuju sekali nih dengan Bu Desi. Jadi yang akan Bu Desi lakukan pertama kali yaitu Bu Desi akan menciptakan suasana belajar yang nyaman, yang menyenangkan ya, dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat anak serta memperbaiki keyakinan kelas, begitu ya Bu ya. Nah, siapa nih Bu yang bisa membantu Bu Desi dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak, terus juga memperbaiki keyakinan kelas nih Bu? Yang bisa saya ajak kerjasama yaitu saya akan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu. Jadi saya menyusun rencana pembelajaran dengan metode yang bervariasi. Saya juga akan melibatkan semua anak dalam memperbaiki keyakinan kelas sehingga semuanya melaksanakan dengan baik, seperti itu. Baik, jadi untuk memperbaiki keyakinan kelas, Bu Desi akan melibatkan semua anak ya Bu ya, dan juga melibatkan rekan sejawat gitu. Nah, pada titik ini nih dari percakapan kita yang sudah sampai sini, apa yang akan Bu Desi setelah kita bercakap-cakap hari ini, yang Bu Desi dapatkan dari percakapan hari ini apa Bu? Jadi saya saya mendapatkan solusi ya Bu atas permasalahan saya, yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, kemudian memperbaiki keyakinan kelas yang ada, terus saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, dan yang saya bisa segera laksanakan yaitu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, serta akan memperbaiki keyakinan kelas. Seperti itu, Ibu. Baik Bu Desi, jadi rencananya kapan nih Bu akan dilaksanakan? Sepertinya mulai besok ya Bu ya. Saya sudah melaksanakan dengan mendiskusikan dengan rekan sejawat, seperti itu. Baik Bu Desi, saya sangat antusias sekali nih nanti mendengar hasilnya ya Bu ya. Jadi Bu Desi bisa menerapkan besok ya Bu ya? Iya Ibu. Nah, jadi nanti kita akan berbincang-bincang lagi nih Bu. Saya doakan semoga kelas yang nanti Bu Desi ampuh nanti lebih nyaman lagi, lebih menyenangkan lagi, dan anak tersebut tidak nangis lagi ya Bu ya kalau suruh maju ke depan.
Iya Ibu, baik. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya atas permasalahan yang saya hadapi di kelas. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu Desi. Sampai berjumpa lagi ya Bu Desi ya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku temu kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan percakapan coaching sebagai supervisi akademik. Di sini saya Desi Mafrihatuningsih sebagai coach dan rekan saya Saya Yuningsih sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Yuningsih. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Gimana nih Bu Desi juga kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Ibu, walaupun ini lagi tegang ya Bu. Sebelumnya mohon maaf nih Bu ya, saya mengganggu waktu istirahatnya Bu Desi ini. Ya tidak apa-apa Ibu kok. Saya juga lagi senggang, lagi senggang juga. Ada hal yang kita akan bahas Ibu untuk hari ini? Iya, ada nih Bu. Begini Bu, jadi
saya punya permasalahan di kelas nih Bu, gitu. Jadi ada 1, 2 murid gitu di kelas saya itu setiap belajar itu tidak fokus Bu. Jadi ketika mengikuti pembelajaran nih Bu ya, anak Iya. ini selalu mengajak teman-temannya gitu atau ngobrol ke sana, ngobrol ke sini, pengennya bercerita sama temennya seperti itu. Nah, hal ini yang membuat teman-teman yang lain atau anak-anak yang lain itu terganggu seperti itu, Bu. Jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu, Bu. Oh, begitu ya. Jadi ada salah satu murid ya Bu ya, dalam pembelajaran itu tidak Iya. fokus, jadi berimbas kepada siswa lain. Ya, seperti itu ya Bu ya. Iya, betul Nah, sekali, Bu. iya, iya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah tersebut agar menemukan solusinya yaitu ya. Betul. Jadi saya ingin nanti ada semacam solusi untuk anak-anak yang tidak fokus dalam belajar gitu, yang supaya tidak mengganggu teman-temannya seperti itu, Bu. Iya, jadi dalam percakapan ini kita akan menghasilkan solusi ya Bu ya, seperti itu ya. Oke. Iya, Jadi betul Bu sekali. Yuningsih itu ingin siswanya itu fokus pada pembelajaran sehingga siswanya juga tidak terganggu ya Bu ya. Betul sekali, Bu Desi. Oh, nah sekarang coba jenengan ceritakan secara detail lah kondisinya itu seperti apa yang dialami siswa tersebut Ibu. Baik, seperti ini Bu, gitu. Jadi siswa ini sebenarnya termasuk anak yang pintar gitu, anak yang di atas rata-rata seperti itu Bu. Jadi dia itu bisa mengikuti pembelajaran sebetulnya gitu. Jadi walaupun dia tidak begitu mendengarkan, tidak begitu memperhatikan ya dengan baik gitu ya, tapi seolah-olah dia tahu gitu jawabannya itu, setiap tanya dia paham gitu, setiap saya suruh maju saya panggil nih. Kalau pas ada pembelajaran matematika gitu ya, saya panggil gitu, coba kamu kerjakan di depan, seperti itu. Nah dia bisa Bu, sesuai dengan cara yang tadi saya kasih gitu. Nah dia bisa mengerjakan, saya tanya pun dia bisa menjawab gitu ya. Tapi ketika dia sudah duduk kembali, terus mulai pembelajaran lagi, saya menerangkan kembali, nah dia tidak fokus lagi Bu gitu saat belajar. Dan dia pasti mengganggu temennya lagi seperti itu Bu, itu. Oh, jadi menurut Bu Yuningsih itu sebenarnya siswa itu memang di atas rata-rata ya Bu ya, bisa mengikuti Iya pembelajaran betul tapi sekali. tapi tidak konsentrasi seperti itu ya Bu ya. Nah, Jadi iya karena begitu Bu. ingin ngobrol sama temennya gitu ya, jadinya mengganggu gitu sepertinya ya. Seperti itu ya Bu ya. Iya betul Bu. Nah, sekarang gini Bu, agar murid tersebut berkonsentrasi penuh nih, apa sih yang akan Bu Yuningsih lakukan gitu? Nah, sepertinya saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya dalam pembelajaran saya gitu, dan mungkin menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah, sepertinya seperti itu Bu. Wah, ya, bagus sekali Bu. Jadi jenengan ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ya Bu ya dalam pembelajaran. Selain itu juga menciptakan budaya positif dan iklim positif di sekolah seperti itu ya Ibu. Iya betul sekali Bu Desi. Nah, sekarang menurut Bu Yuningsih nih, kompetensi sosial yang seperti apa sih yang ingin jenengan terapkan dalam pembelajaran? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri, Bu. Oh, berarti yang akan Bu Yuningsih terapkan itu sosial emosional, yaitu kesadaran Iya. diri dengan manajemen diri ya Bu ya. Nah, Iya. sekarang apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya nih Bu ya, yang bisa saya lakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional kesadaran diri itu, saya akan membuat kotak emoji seperti itu Bu. Jadi nanti ketika anak datang, nah
eh, dia akan mengambil nih Bu salah satu kartu emojinya. Nah, dia milih nih sesuai dengan apa yang dirasakan dia hari ini gitu. Jadi kalau dia merasa sedih, dia ngambil yang sedih gambarnya. Kalau dia merasa senang, dia ngambil yang smile. Kalau dia lebih merasa marah, dia ngambilnya yang itu. Begitu Bu. Ya bagus sekali ya Ibu Yuningsih. Jadi Ibu akan membuat kotak emoji ya dan menumbuhkan kesadaran diri serta manajemen diri dari siswa seperti itu. Ya Bu? Iya begitu Bu. Betul sekali. Kemudian nih, menurut Bu Yuningsih, apa sih yang bisa dilakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Yang saya akan lakukan adalah saya mau melaksanakan pembelajaran atau teknik stop dulu Bu sebelum mulai pembelajaran gitu. Jadi sehingga anak itu mempunyai jeda gitu, mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaannya. Yang tadinya marah bisa stabil lagi, bisa fokus lagi. Selanjutnya yang saya mau berikan kesempatan kepada anak-anak gitu untuk menceritakan nih pengalaman hari ini gitu, atau pengalaman sebelum berangkat sekolah gitu hari ini mereka ceritakan terlebih dahulu gitu. Jadi mereka bisa mengeluarkan keluh kesahnya, menceritakan unek-uneknya. Jadi mereka bisa mendapatkan tanggapan gitu, atau nanti dia akan terpancing nih untuk bercerita ketika mulai pembelajaran seperti itu. Luar biasa, baik sekali Ibu. Tadi Ibu menyampaikan tentang iklim positif dan budaya sekolah ya Ibu. Menurut Bu Yuningsih, bagaimana sih Ibu akan menerapkan itu? Begini Bu, sebenarnya di kelas 5 itu kan sudah ada keyakinan kelas ya Bu ya. Cuman belum sepenuhnya nih nilai-nilai tersebut gitu tercover nih, ada di dalamnya gitu. Jadi mungkin saya akan merevisi kembali gitu keyakinan kelas. Saya memasukkan beberapa nilai yang membuat anak tersebut meyakini gitu bahwa mengajak temannya berbicara di luar pembelajaran gitu ya. Nah, itu termasuk salah gitu. Jadi saya akan memasukkan hal tersebut gitu. Jadi saya akan berencana melakukan segitiga restitusi seperti itu. Ya. Jadi menurut Ibu Yuningsih itu akan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada ya Bu ya bersama siswa. Iya. Kemudian akan melaksanakan segitiga restitusi juga seperti itu ya Ibu. Iya benar sekali Bu Desi. Nah sekarang dari percakapan ini nih, kalau Bu Yuningsih simpulkan, langkah apa sih yang akan Bu Yuningsih lakukan dalam mengatasi masalah anak yang tidak fokus gitu dalam pembelajaran? Ya, langkah yang saya akan lakukan dalam mengatasi masalah anak yang tadi tidak fokus tadi ya, ada dua, yaitu saya akan mengintegrasikan KSE dalam memulai pembelajaran, yakni dengan cara membuat kotak emoji dan merevisi keyakinan kelas ya, juga menerapkan segitiga restitusi. Begitu Bu Desi. Di antara kedua hal tersebut nih, mana kira-kira yang akan atau segera Ibu Yuningsih lakukan seperti itu? Saya akan melaksanakan kedua-duanya Bu. Iya. Berarti Bu Yuningsih dapat melakukan hal tersebut bareng ya Bu ya, keduanya ya Bu ya. Iya Sekarang, betul sekali. Pertanyaan selanjutnya nih Bu nih, siapa sih yang bisa membantu Ibu Yuningsih itu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut? Nah, karena ini berhubungan dengan kelas saya ya Bu ya. Jadi saya akan melaksanakan bersama dengan anak-anak semua gitu. Jadi satu kelas gitu saya akan
ajak semua gitu, seluruh anggota kelompok yang ada di kelas saya, termasuk membuat kotak emoji, terus merevisi keyakinan kelas. Jadi saya akan melibatkan semua anak ya, agar supaya anak tersebut terlibat dan merasakan gitu. Karena mereka membuat sendiri, nah jadi mereka bisa meresapi gitu nilai-nilai apa sih yang ada di keyakinan kelas gitu, supaya tidak melanggar seperti itu. Jadi mereka akan berpartisipasi aktif gitu Bu, dalam berkomitmen dalam menjalankan pembelajaran di kelas. Menurut saya seperti itu Bu. Baik, menurut Ibu Yuningsih yang bisa membantu ya anggota kelas tersebut ya Ibu ya. Iya betul sekali. Nah, sekarang pada titik ini nih, apa yang Ibu dapatkan sih dari percakapan untuk hari ini? Baik, yang saya dapatkan dari percakapan hari ini yaitu supaya membuat anak itu fokus ya Bu ya. Saya akan membuat kotak emoji, kemudian memberikan ruang mereka untuk bercerita di awal pembelajaran ya, supaya mereka tidak terpancing ya untuk bercerita kepada temannya gitu di dalam pembelajaran. Terus saya juga akan merevisi keyakinan kelas, juga melaksanakan segitiga restitusi tersebut. Seperti itu Bu. Baik, baik. Terus kapan nih mulai akan diterapkannya Ibu? Sepertinya besok Bu. Besok saya akan memulainya untuk membuat kotak emoji tersebut, untuk merevisi keyakinan kelas juga gitu ya. Jadi saya akan memberikan kesempatan untuk bercerita kepada anak-anak di awal pembelajaran ya, supaya setiap ada pembelajaran atau setiap pembelajaran berlangsung, nah mereka tidak salah lagi gitu atau menyadari hal-hal yang salah gitu. Jadi saya juga akan melakukan segitiga restitusi tersebut gitu kepada anak, seperti itu Bu. Baik, bagus sekali ya. Sepertinya Ibu sudah menemukan titik temunya ya Bu ya. Jadi udah ada semua, jadi Ibu sendiri yang bisa memecahkan permasalahan tersebut. Jadi kita akan berjumpa lagi ya Bu ya setelah Ibu selesai menerapkan KSE, kemudian merevisi keyakinan kelas, juga menerapkan segitiga restitusi ya Bu ya. Iya, terima kasih nih Bu Desi atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Yuningsih. Sampai berjumpa lagi ya Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku.
hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita.